Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fikri dari kelas L semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam. Izin untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh dosen Ida Faridatul Hasanah MPD. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran yang berisikan materi tentang rahmat Islam bagi alam semesta untuk sekolah menengah atas kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Bambang memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran bacaan ini, berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anakku, sekarang kalian luruskan meja dan kursi kalian. Kemudian kalian tengok di kanan kiri kalian apakah ada sampah. Jika ada, silakan dipungut terlebih dahulu. Kemudian dibuang ke kotak sampah. Ingat ya anak-anak, lingkungan yang bersih membuat kita nyaman dalam belajar. Bu, saya izin membuang sampah. Baiklah anak-anakku, sekarang siapa yang tidak hadir? Rugi, Bu. Kenapa? Sakit, Bu. Ya, mudah-mudahan Rudi segera diberikan kesembuhan dan bisa berkumpul dan belajar bersama kita lagi. Amin. Baiklah anak-anakku, sekarang materi yang akan kita pelajari yaitu tentang perkembangan Islam di dunia. Yang pertama, kalian harus mampu untuk menganalisis faktor-faktor kemajuan dan kemunduran perkembangan Islam yang ada di dunia. Kemudian kalian mendeskripsikan faktor-faktor kemajuan dan kemunduran perkembangan Islam di dunia. Baiklah anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian dapat pada materi ini. Yang pertama, kalian akan mampu untuk menganalisis faktor-faktor kemajuan dan kemunduran perkembangan Islam yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, kalian mampu untuk mendeskripsikan faktor-faktor kemajuan dan kemunduran perkembangan Islam yang ada di dunia. Nah, anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang perkembangan Islam yang ada di perkembangan Islam yang ada di Nusantara. Ya, jadi di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perkembangan Islam di Nusantara. Nah, kemudian ada 3 teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Tentang teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. ya benar sekali. Jadi ada 3 teori, yaitu teori Gujarat, Persia, dan teori Mekah. Nah, perlu kita ketahui kemarin kita sudah belajar juga tentang penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia masuk secara damai dan melewati beberapa jalur. Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Ada 6 jalur. Yang pertama perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Ya, benar sekali. Nah, jadi kemarin atau di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perkembangan Islam di Nusantara. Sekarang kita lanjut ke perkembangan Islam yang ada di dunia. Kita lanjut ke materi yang baru. Nah, di minggu yang lalu kita sudah menentukan kelompok ya. Ada berapa kelompok? 2 kelompok. 2 kelompok. Ya, 2 kelompok sekarang. Ibu minta kalian untuk duduk per kelompok ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah, baik, sekarang kalian diminta untuk mencermati dan mengamati video atau tampilan slide yang ada di depan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Tahu? Pergi mana, Bu? Aplak nasi. Aplak nasi. Kelihatan semua ya? Kelihatan, Bu.
Nah, sekarang informasi apa yang kalian dapat terkait pembahasan yang tadi? Saya dulu masih bingung sama informasi yang tadi. Apa yang Ada tadi? yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Ya, silakan. Simpulannya adalah kaum muslimin di masa lampau mencapai puncak peradaban dan membawa pencerahan bagi dunia karena mereka mencintai ilmu. Bangsa-bangsa Barat mengalami kemajuan karena mereka mewarisi tradisi Islam tersebut. Ya, bagus sekali, sangat bagus. Nah, sekarang Ibu di sini ada lembar kerja untuk kalian kerjakan, didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Bu, Ya. boleh membuka handphone nggak untuk mencari informasi di internet? Ya, dengarkan ya anak-anak. Jadi kalian boleh membuka handphone untuk mencari informasi dari internet, tapi dengan catatan tidak boleh membuka situs yang lain kecuali materi yang sedang kita pelajari hari ini, yaitu terkait perkembangan Islam di dunia. Ya Bu. Berarti kita menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia ya Bu. Ya. Apakah ada kesulitan? Gak ada Bu. Alhamdulillah. Gampang Bu. Bira, apakah ada kesulitan? Ya, Bu, jelas. 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 Ya. Baik anak-anakku, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok mana nih yang udah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Ya Bu. Ya, silakan Rudi mempresentasikan. Aku masak. Sejarah peradaban umat Islam dari periode klasik hingga modern sehingga masa-masa terang dan surut. Peradaban teori periodisasi dari Harun Nasution, masa-masa kejayaan peradaban Islam pada awal periode klasik 650 sampai 1000 Masehi. Pada masa tersebut terjadi ekspansi dan integrasi penyatuan wilayah. Sedangkan bagian kedua dari periode klasik 1000 sampai 1250 Masehi adalah masa mulai munculnya benih-benih perpecahan meskipun masih berjaya. Pada periode pertengahan bagian pertama 1250 sampai 1500 Masehi, benih perpecahan sudah mulai berdampak sehingga terjadi kemunduran pada masa berikutnya. 1500 sampai 1700 Masehi, peradaban Islam kembali mengalami kejayaan, yaitu pada masa-masa awal 3 kejayaan besar. Sedangkan pada masa berikutnya 1700 sampai 1800 Masehi, peradaban Islam kembali terpuruk hingga timbul kesadaran kembali pada diri para tokoh ulama untuk kembali bangkit dari keterpurukan, yaitu dari tahun 1800 hingga sekarang. Kebangkitan tersebut kemudian melahirkan gerakan modernisasi dalam Islam.
bidang kehidupan, di bidang sains dan keagamaan misalnya. Hampir semua disiplin keilmuan mengalami kemajuan, seperti filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, fisika, kimia, sejarah, geografi, geometri, kesenian, bahasa sastra, kepustakaan, fikih, tasawuf, dan bidang lain. Terima kasih. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan untuk duduk kembali. Nah, itu tadi presentasi dari teman kita. Sekarang, apakah ada yang ingin memberikan tambahan atau sanggahan terhadap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya? Bu, saya ingin memberikan tambahan. Ya, silakan. Hal terpenting bagi kita setelah mempelajari semua fakta sejarah peradaban umat Islam di masa lalu, menganalisis faktor pendukung kemajuan dan kemunduran, adalah mengambil ibrah pelajaran agar kita dapat mengulang kembali masa kejayaan tersebut dan mengantisipasi faktor yang menyebabkan kemunduran. Ya. Terima kasih untuk Ella yang sudah memberikan tambahan atas presentasi kelompok lain tadi ya. Sekarang cukup. Masih jawabannya sangat bagus sekali. Nah, sekarang apakah kalian sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jelas. Jelas? Jelas, Bu. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu kemajuan peradaban dunia menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian, implementasi rahmat Islam bagi alam semesta telah meluas di berbagai belahan dunia, meyakini bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia dan meyakini pula bahwasanya kemunduran umat Islam sebagai bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Nah, oleh karena itu di dalam mempelajari peradaban Islam di dunia, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, itu mutlak untuk dilakukan. Nah, Islam menerima ilmu dan teknologi secara terbuka sepanjang memberi manfaat bagi kemaslahatan umat. Seperti yang dicontohkan oleh as-salafus sholih atau para cendekiawan muslim. Nah, anak-anak, sampai sini kalian paham kan akan materi kita hari ini? Alhamdulillah jika sudah paham. Ella, jangan mengantuk lagi ya. Nah, jika kalian sudah paham akan materi kita hari ini, marilah kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan untuk Bambang untuk menutup